Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang metode iterasi dalam komputasi numerik. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran kita. Nah, di dalam metode numerik sangat mengandalkan iterasi di dalam mencari solusi daripada suatu persoalan. Nah, berikut kita akan melihat contoh-contohnya nanti, apa yang dimaksud dengan metode iterasi dan bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan menggunakan metode iterasi. Iterasi itu bermula dari satu titik awal, kemudian selangkah demi selangkah titik tersebut diperbaiki menuju solusi yang dicari. Nah, jadi nantinya kita akan menentukan titik awalnya dulu, kemudian kita masukkan titik awal itu ke dalam persamaan, dan itu akan kita lakukan secara berulang-ulang sampai nilainya mendekati 0 atau sesuai dengan limit error yang ditentukan. Nah, metode iterasi sederhana dalam hal ini yaitu metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, jadi sekali lagi, metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Nah, jadi dalam persamaan nanti kita bisa memisahkan dulu X-nya, kita bawa ke kiri satu X-nya dan kita sisakan di kanan. Nah, nanti contohnya kita akan bisa lihat seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dapatkan bentuk atau formula iterasi. Nah, jadi nanti pertama yang ditentukan adalah formula iterasi. Nah, biasanya kalau dalam soal itu formula iterasi itu sudah ditentukan. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tetapkan titik awal. Setelah kita menetapkan titik awal, kita substitusi titik awal ke formula iterasi. Lalu kita dapatkan hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, hasil dari yang kita dapatkan itu dijadikan titik awal kedua. Jadi posisi titik awal pertama itu akan berubah, digantikan oleh hasil dari substitusi titik awal ke formula iterasi. Nah, setelah itu, ini gunakan nilai titik yang diperoleh pada langkah yang ketiga untuk memperoleh titik selanjutnya. Jadi seperti itu dilakukan secara berulang. Nah, ulangi langkah keempat hingga nilai yang diperoleh sudah sama dengan titik sebelumnya atau selisih nilai dua titik terakhir lebih kecil dari toleransi yang diperkenankan. Nah, oke, saya kasih contoh. Nah, misalkan formula iterasi xn sama dengan 1/2 dikali xn kurang 1 ditambah 50 per xn kurang 1. Nah, jadi maksud dari xn kurang 1 ini adalah maksud daripada xn kurang 1 ini dan ini adalah nilai n yang selalu berubah-ubah. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita tentukan titik awal x0 sama dengan 7. Nah, jadi ingat tadi langkah-langkahnya sebelumnya adalah dapatkan bentuk formula dan tetapkan titik awal. Yang ketiga, substitusi titik awal ke formula iterasi. Nah, jadi sekarang kita akan substitusi x0 yaitu nilai 7 ke dalam formula iterasi. Nah, formula iterasinya adalah ini. Jadi x1 sama dengan 1/2 dikali x0 ditambah 50 per x0. Nah, x0 ini adalah titik awal ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai 7 ke dalam persamaan ini. x1 sama dengan 1/2 dikali 7 tambah 50 per 7. Sehingga hasil yang didapatkan x1 sama dengan 7,07143. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencari x2. Nah, x2 itu bagaimana caranya mencari? Kita gunakan lagi titik awal yang kita sudah dapatkan sebelumnya. Jadi berubah mulai dari
yang tadinya 7 menjadi 7,07143. Oke. Nah, jadi kalau kita buatkan tabel, anggaplah tabelnya bisa seperti ini. Ini adalah XN dan tabelnya sini. Ini XN kurang 1. Nah, karena 7 tadi nilai XN-nya belum ada, berarti kita pasang 0 di sini. Nah, selanjutnya kita akan masukkan lagi persamaan ini. Kita akan substitusi ke dalam persamaan. Kita lanjut mencari X2. X2 sama dengan 1/2 dikali X1 ditambah 50 per X1. Sehingga kita dapatkan X2 sama dengan 1/2 dikali 7,0741 ditambah 50 bagi 7,07143. Dan hasil yang kita dapatkan adalah 7,07106. Oke, kita lihat lagi. 7,07106. Ini kita dapatkan 7,07146. Nah, kita gunakan lagi nanti di sini 7,07146, kita substitusi lagi ke dalam persamaan. Begitu seterusnya hingga XN dikurang XN kurang 1 kurang dari toleransi. Nah, jadi nanti dalam pencarian itu kita tentukan dulu batas toleransinya. Nanti dan kita akan berhenti berhitung di sini apabila nilai yang kita dapatkan, nilai X yang kita dapatkan kurang dari toleransi yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Oke. Jika belum paham, boleh mengulangi video ini kembali. Nah, tapi kita lanjut dulu. Nah, suatu iterasi hanya bisa dilanjutkan apabila konvergen. Apa yang dimaksud dengan konvergen? Konvergen adalah selisih dari dua titik terakhir mengerucut menjadi 0 semakin kecil, dan satu ketika akan mendekati 0 atau lebih kecil dari toleransi yang diperkenankan. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Nah, kita lihat grafik ini. Nah, di sini ada garis merah dan garis hijau. Ini adalah X0 dan ini adalah persamaan GX yang kita gunakan. Nah, yang garis hijau. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dari X0. Nah, di sini X0 mulai dari sini masuk sini, kemudian terus. Nah, semakin diulangi semakin mendekati perpotongan antara garis hijau dan garis merah di sini. Nah, semakin lama semakin mendekati di sini. Itulah yang kita sebut dengan konvergen. Nah, bagaimana kalau divergen? Kalau divergen, kita lihat di sini persamaan GX dan GX di sini garis merah. Nah, dia mulai dari sini garis 0, kemudian terus menjauh dari perpotongan antara garis merah dan garis hijau ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan divergen. Jadi itu perbedaan antara konvergen dan divergen. Nah, contoh lain lagi, misalkan kita memiliki persamaan fx sama dengan x2 dikurang 2x dikurang 3. Nah, kita lihat kembali bagaimana rumus dari iterasi sederhana tadi, yaitu memisahkan x. Nah, masih ingat ya? Atau kita bisa kembali dulu biar lebih paham. Nah, ini metode iterasi sederhana adalah metode yang memisahkan x dengan sebagian x yang lain sehingga diperoleh x sama dengan gx. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan persamaan seperti ini,
kalau kita ketemu dengan persamaan fx seperti ini, maka kita pisahkan dulu x-nya. Nah, jadi kita ambil x2 sama dengan karena pindah ke kiri menjadi minus x2 sama dengan min 2x dikurang 3. Lalu kita ubah menjadi positif, x2 sama dengan 2x ditambah 3. Nah, sekarang kita hilangkan kuadratnya, menjadi x sama dengan akar 2x ditambah 3. Setelah kita memisahkan x, nah, seperti rumus yang tadi, maka kita dapatkan ini. Nah, inilah yang disebut dengan gx. Nah, jadi kalau ketemu dengan persamaan seperti ini, yang pertama dicari adalah memisahkan x. Setelah x dipisahkan, maka ini disebut dengan gx. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalian bisa mencoba menyelesaikan persamaan ini. Kalian bisa mencoba menyelesaikan persamaan yang terakhir tadi itu dengan menentukan titik awal. Nah, kalian bisa mencoba ini. Mencoba menyelesaikan ini dengan menentukan titik awalnya sendiri. Misalkan titik awal x0 sama dengan 5. Nah, kalian substitusi angka 5 ini ke dalam persamaan gx. Nanti kalian akan mendapatkan nilai xn dikurang x1. Jadi misalkan ini xn, buatkan grafik seperti ini xn dikurang 1. Misalkan kalian tentukan 5, karena hasil dari xn kurang 1 di sini belum ada, jadi kita tulis 0. Nah, selanjutnya hasil dari 5 yang sudah disubstitusi ke dalam persamaan x sama dengan akar dari 2x ditambah 3, kalian tulis di sini nanti. Setelah itu kalian akan mendapatkan hasil di sini. Oke, bisa dilanjutkan sampai hasil yang didapatkan kurang dari batas toleransi. Batas toleransi itu silakan ditentukan sendiri. Kalian bisa mencoba 2 sampai 3 langkah, 4 langkah, sampai kurang dari batas toleransi yang Anda tentukan sendiri. Oke, jika ada pertanyaan silakan lewat grup WhatsApp. Terima kasih.